Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang, jabatan, dan sarana publik yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tentunya hal ini sangat merugikan bagi masyarakat dan negara. Bentuknya beragam, tidak berpatok kepada proyek miliaran saja. Seperti yang kita lihat pada opening dan drama suap di lingkungan kampus tadi, dapat diketahui bahwa kasus korupsi di Indonesia terus berulang-ulang, mulai dari dana bansos dan proyek infrastruktur hingga praktik-praktik korupsi lainnya. Tindakan sekecil itu jika dibiarkan akan mengikis kejujuran dan merusak mutu pendidikan. Pertanyaannya, mengapa seseorang melakukan hal tersebut? Mari kita bahas melalui teori Ghosn dan Fraud Triangle Theory. Kenapa praktik ini bisa terjadi? Yang pertama, karena adanya faktor dorongan dalam diri yang berupa keinginan yang tidak ada batasnya. Ketika seseorang selalu merasa kurang dan ingin nilai bertambah tinggi tanpa belajar, dan ingin dana lebih tinggi untuk kepentingan pribadi, maka integritas mulai dikompromikan. Keinginan yang tidak terkendali inilah yang sering menjadi titik awal untuk menuju tindakan korupsi. Yang kedua, ada celah dalam sistem. Praktik suap terjadi ketika penguasa lemah dan proses tidak transparan. Contohnya rekap, nilai hanya dipegang oleh satu orang, laporan keuangan UKM tidak dipublikasikan, atau ujian tanpa pengawas. Selama celah ini terbuka, maka orang punya niat buruk dan memanfaatkan sistem yang akuntabel adalah kunci untuk menutup peluang tersebut. Ketiga, ada tekanan dan rasa terdesak. Mahasiswa bisa terdorong menyuap karena takut tidak lulus tepat waktu, terancam DO atau terbebani target ITK dari keluarga. Panitia juga bisa tergoda karena dana kegiatan yang kurang, sementara tuntutan acara tinggi. Tekanan seperti ini membuat jalan pintas terlihat seperti satu-satunya pilihan, padahal ada cara lain yang lebih jujur. Keempat, adanya rasa aman karena minimnya pengawasan dan sanksi ringan. Pelaku pun menciptakan pembenaran diri seperti menganggap tindakan ini lumrah atau demi tujuan yang dianggap penting. Pembenaran inilah yang mematikan rasa bersalah, membuat pelanggaran moral berubah menjadi kewajaran yang berbahaya. Dari semua faktor tersebut, kita bisa melihat bahwa korupsi terjadi karena adanya niat, celah sistem, dan lemahnya pengawasan.
Sebagai mahasiswa, yang bisa kita lakukan adalah menjaga integritas, menolak suap, dan berani melaporkan kecurangan. Kita juga harus membangun budaya jujur bersama, karena kampus yang bersih dimulai dari kita sendiri. Siapa kita?